Galatia pasal 4. Yang dimaksud ialah, selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikitpun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapanya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dahulu, ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang, sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Hai adik-adik, selamat pagi semuanya. Kita ketemu lagi ya pada pagi hari ini, di minggu kedua bulan Januari. Adik-adik tentu sebagian ada yang sudah sekolah kan ya, ada juga yang mungkin masih memulai besok, mulai sekolah. Nah, apapun juga kita akan, selama kita berkegiatan di bulan ini, tetap kita menjaga jarak ya, mencuci tangan, dan juga tetap pakai masker, jangan lupa. Nah, kita akan masuk di dalam pelajaran kedua adik-adik, tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kalau kami boleh bersama-sama belajar tentang pelajaran kedua ini. Kami mau bersyukur kalau Tuhan senantiasa memberikan kesehatan kepada kami di tengah-tengah masa pandemi ini. Tuhan, anugerah Tuhan dan juga kebaikan Tuhan sangat kami rasakan. Terima kasih untuk setiap kasih Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan, dan kami mau belajar hari ini Tuhan. Pagi ini kami mau belajar tentang hukum Taurat dan hukum anugerah. Biar Tuhan Yesus yang akan menolong kami supaya kami bisa mengerti tentang firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pelajaran pada pagi hari ini diambil dari Galatia 4 ayat 1 sampai dengan 11. Nah, kitab Galatia ini yang ditulis oleh, adik-adik tahu siapa yang menulis kitab Galatia? Oke, ya betul. Nah, yang menulis kitab Galatia adalah Paulus atau Rasul Paulus. Nah, kita akan melihat bagaimana Rasul Paulus sekarang menjelaskan tentang hukum Taurat dan hukum anugerah. Kita minggu yang lalu kita bicara tetap mengenai jemaat Galatia, tentang bagaimana jemaat Galatia ini kemudian berpaling dari Injil yang benar kemudian kepada Injil yang palsu, di mana Injil yang palsu itu kemudian dicampur adukan kan dengan hukum Taurat, dengan tradisi dan kebiasaan orang-orang Yahudi pada saat itu. Nah, masih tetap bersambungan dengan minggu yang lalu. Di dalam bagian ini Rasul Paulus menulis tentang bagaimana hukum Taurat dan bagaimana hukum anugerah itu. Nah, sebagaimana yang adik-adik tahu tentang hukum Taurat itu kalau adik-adik lihat di Alkitab, di kamus Alkitab di belakang Alkitab adik-adik,
nanti adik-adik bisa melihat bahwa hukum Taurat itu adalah perintah Allah juga yang harus ditaati pada oleh bangsa asli Israel pada masa itu. Nah, demikian juga dengan hukum Taurat ini, bagaimana Rasul Paulus membukanya, membuka ayat ini, pasal ini dengan mengisahkan tentang seorang anak dengan seorang hamba. Adik-adik tentu tahu kan bedanya anak dan hamba ya. Anak dan hamba adalah hamba yang di bawah kekuasaan kalau hamba itu ya. Nah, kita lihat di sini Rasul Paulus mengatakan bahwa ayat 1 dan 2 itu anak itu dikiaskan sama dengan hamba. Artinya anak itu sama ketika dia sebelum akil balik, dia harus menerima perwalian dari walinya. Oleh karena itu kan adik-adik, kalau misalnya adik-adik di dalam kehidupan adik-adik tidak bisa membuat KTP sendiri, tidak kalau sesuatu tuh harus walinya yang harus datang karena dianggap itu belum cukup umur. Demikian juga dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus tuh melihat bahwa anak-anak yang masih belum akil balik itu sama statusnya dengan seorang hamba. Hamba itu memerlukan perwalian loh, dia tidak bebas. Demikian juga dengan anak yang tidak bebas. Jadi melihat keduanya itu sebenarnya sama. Jadi sebelum akil balik memerlukan perwalian. Demikian juga dengan hamba. Seorang hamba itu memerlukan seorang yang tetap dia bisa mengatur sesuatu. Anak juga tetap dia bisa memerlukan wali yang mengatur segala sesuatu. Oleh karena itu disebutkan anak dan hamba itu sama di ayat 1 sampai 2. Dan kemudian ayat 3 dan 4 dikatakan bahwa nanti pada saat genap waktunya. Nah, genap waktunya itu menunjuk pada saat kemudian Yesus dilahirkan. Adik-adik tahu ya, Yesus dilahirkan itu dia itu melakukan hukum Taurat loh. Dia disunat, dia diserahkan ke tempat beribadah, dia pergi ke ibadah, dan semua Taurat itu dia lakukan dengan sempurna. Tidak ada seorang pun manusia pada saat itu ketika manusia hidup di bawah hukum Taurat tidak bisa melaksanakan hukum Taurat. Tapi ketika Yesus lahir, kemudian Yesus bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Disebutkan di sini belum pada genap pada waktunya, yaitu menunjukkan pada saat Yesus kemudian harus mati di kayu salib. Supaya apa? Supaya kita yang tadinya adalah seorang anak menjadi anak-anak Allah, Tadinya yang sebelum Tuhan Yesus disalib dan memberikan dirinya untuk orang-orang berdosa, maka kita sama seperti hamba, kita adalah anak-anak dunia. Tetapi ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah anak-anak Allah. Nah, kalau anak-anak Allah, maka kita juga mewarisi apa yang Allah punyai di dalam kehidupan kita, seperti anugerah, kasih karunia, semua kita warisi sebagai anak-anak atau sebagai ahli-ahli waris. Dan ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibebaskan menjadi anak-anak Allah dan menerima warisan daripada Allah. Tuhan Yesus itu, dengan Tuhan Yesus lahir, dia satu-satunya pribadi yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Oleh karena itu, ya kemudian ketika dia mati dan di kayu salib dan kemudian dia dibangkitkan, maka dia sudah menyempurnakan hukum Taurat itu. Dia sudah menggenapi hukum Taurat itu. Ya. Nah, hukum Taurat genap di dalam diri Tuhan Yesus. Dan kemudian ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, kita menjadi anak-anak Allah, kita juga menjadi ahli warisnya. Kita juga disebutkan di Rasul Paulus ini, kita hidup bukan lagi di bawah hukum Taurat, tetapi kita hidup di bawah hukum anugerah. Hukum anugerah yang Tuhan Yesus berikan kepada anak-anaknya setelah dia melalui kematiannya di kayu salib dan kemudian kebangkitannya. Bagaimana anak-anak yang adalah anak-anak Allah kemudian disebut sebagai ahli waris hidup di dalam hukum anugerah. Ya, jadi ditegaskan bagaimana ketika kita menerima Roh Kudus, ketika
ketika kita menerima keselamatan, kemudian Roh Kudus ada di dalam diri kita, bagaimana Allah kemudian ada di dalam diri kita melalui Roh Kudus, kemudian menolong kita, memberitahukan kepada kita apa yang harus kita perbuat, dan segala anugerah yang sudah Allah sediakan di dalam untuk kita, itu kita nikmati di dalam Roh Kudus. Itulah yang membedakan bagaimana kita hidup di bawah hukum Taurat yang kita tidak bisa melakukannya. Manusia kemudian digenapi oleh Tuhan Yesus. Hukum Taurat itu digenapi dan kemudian kita masuk di dalam hukum anugerah. Nah, adik-adik memang tidak gampang memahami Galatia 4 ayat 1 sampai 11 ini. Tapi sebentar Pastor Alex akan menerangkannya lebih jelas bagi kita sekalian. Adik-adik dengarkan dulu ya, sehingga adik-adik bisa mengerti tentang hukum Taurat dan hukum anugerah ini. Silakan Pastor Alex. Shalom teman-teman semua yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sebagai tambahan pemaparan, mari kita renungkan bersama pelajaran 2 buku Sekolah Minggu LLB kita ini, Hukum Taurat dan Anugerah, dengan nas firman Tuhan Galatia 4 ayat 1 sampai 11. Kita akan memulai dari Galatia 3 ayat 16. Di Kejadian 15 di Perjanjian Lama, Tuhan sendiri secara langsung berjanji kepada Abraham. Dari ayat 18, janji Tuhan itu adalah Tuhan menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Di ayat ini kita juga melihat Abraham memperoleh anugerah kasih karunia Tuhan oleh janji Tuhan, bukan oleh hukum Taurat. Hukum Taurat yang menurut ayat 17 baru datang ke umat manusia 430 tahun setelah janji Tuhan diucapkan kepada Abraham. Tidak dapat mempengaruhi, tidak dapat mengotak-atik janji Tuhan kepada Abraham yang berupa anugerah kasih karunia Tuhan itu. Pertanyaannya adalah, kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ayat ke-19 menjelaskan Tuhan memberikan hukum Taurat kepada umatnya melalui Musa karena umatnya itu banyak sekali melakukan pelanggaran-pelanggaran. Di ayat yang ke-24 firman Tuhan menunjukkan bahwa hukum Taurat adalah penuntun bagi umat Tuhan di dalam mereka menjalankan kehidupan mereka sebagai umat Tuhan sampai Kristus datang. Di Galatia 4 ayat 2 firman Tuhan menambahkan hukum Taurat itu berfungsi sebagai pengawas, berfungsi sebagai wali bagi umat Tuhan dalam mereka menghidupi kehidupan mereka sebagai umat Tuhan sampai saat yang telah ditentukan oleh Tuhan. Dan saat itu adalah pada saat Tuhan mengutus anaknya, yaitu Kristus, ke umatnya. Setelah beratus-ratus bahkan beribu-ribu tahun, hukum Taurat ini menjadi bagian dari kehidupan umat Tuhan. Di zamannya banyak sekali yang dilakukan oleh umat Tuhan terhadap hukum Taurat itu, sehingga hukum Taurat itu sudah tidak sama lagi dengan hukum Taurat yang disampaikan oleh Tuhan pada waktu itu kepada umatnya melalui Musa. Ada yang mengacaukan dan memutarbalikkan hukum Taurat, ada yang menyalahgunakan hukum Taurat, sehingga hukum Taurat yang sudah bukan lagi hukum Taurat seperti yang diberikan Tuhan itu, setelah beratus-ratus bahkan beribu-ribu tahun kemudian, hanyalah menjadi tradisi dan kebudayaan dari umat Tuhan pada waktu itu. Di ayat yang ketiga Galatia 4, Rasul Paulus secara tersirat menyampaikan bahwa hukum Taurat ini menjadi alat bagi roh-roh dunia. Pada saat Rasul Paulus menyampaikan roh-roh dunia, yang diacu bukan hanya hukum Taurat atau Yudaisme, tapi juga ajaran-ajaran lain yang ada pada masa itu.
ajaran-ajaran yang seakan-akan datang dari Tuhan, namun sebenarnya adalah ajaran-ajaran yang dipergunakan oleh roh-roh dunia untuk mengacaukan umat Tuhan. Rasul Paulus mengatakan sebagaimana disampaikan di ayat 9, roh-roh dunia ini dengan ajaran-ajarannya adalah lemah karena ajaran-ajaran ini tidak menyelamatkan umat manusia. Manusia yang mengikuti ajaran-ajaran ini tidak akan masuk surga. Rasul Paulus juga mengatakan roh-roh dunia dengan ajaran-ajarannya ini adalah miskin, karena ajaran-ajaran ini tidak akan bisa membawa umat manusia memperoleh kelimpahan berkat Tuhan. Manusia yang mengikuti ajaran ini miskin akan kelimpahan berkat Tuhan. Di ayat ini juga Rasul Paulus menanyakan, mengapa umat Tuhan memperhambakan diri mereka lagi kepada roh-roh dunia dan ajaran-ajarannya itu? Mengapa umat Tuhan memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, tahun-tahun tertentu, di mana di hari, bulan, dan tahun itu umat Tuhan melakukan tradisi dan ritual dari ajaran-ajaran roh-roh dunia itu. Kembali ke Galatia 3 ayat 18, Rasul Paulus mengingatkan dengan tegas bahwa anugerah kasih karunia Tuhan itu termasuk keselamatan, termasuk kelimpahan hidup melalui berkat-berkat Tuhan, bukan berasal dari hukum Taurat, bukan berasal dari ajaran-ajaran roh-roh dunia ini, tapi berasal dari janji Tuhan yang langsung diucapkan kepada Abraham pada waktu itu dan langsung diucapkan kepada umatnya di masa-masa ini. Di masa-masa ini Tuhan langsung menyampaikan anugerah kasih karunia-Nya melalui Kristus. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus perihal hukum Taurat dan anugerah Tuhan. Kita akan menutup renungan tambahan pemaparan untuk pelajaran 2 ini dengan melihat 2 penerapan. Dari Galatia 4 ayat 11 dan ayat 9, kita mengetahui kekhawatiran Rasul Paulus akan umat Tuhan saat itu pada saat mereka berbalik dari Kristus, berbalik dari Injil Kristus ke roh-roh dunia, ke ajaran-ajaran roh-roh dunia itu. Yang mana roh-roh dunia dan ajaran-ajarannya tidak menyelamatkan dan tidak memberkati. Penerapan pertama, hai umat Tuhan, tinggalkanlah ajaran-ajaran lain itu. Ajaran-ajaran roh dunia itu. Ajaran-ajaran apapun yang datangnya bukan dari Injil Kristus, bukan dari firman Tuhan, tinggalkanlah. Penerapan yang kedua masih dari ayat yang sama, di mana secara tersirat Rasul Paulus menyampaikan untuk memperoleh anugerah kasih karunia Tuhan, maka seseorang harus mengenal Allah, harus mengenal Tuhan, harus dikenal Allah, harus dikenal Tuhan. Penerapan kedua adalah mengenal dan dikenal Tuhanlah, hai umat Tuhan. Dari konteks Alkitab kita mengetahui bahwa hal ini hanya bisa terjadi pada saat manusia percaya pada Yesus, menjadi pengikut Yesus, menjadi murid Yesus. Di Galatia 4 ayat 4 dan 5, firman Tuhan menjelaskan secara tersirat Tuhan mengutus anaknya Yesus Kristus untuk menebus mereka yang percaya pada anaknya, supaya mereka yang ditebus itu menjadi anak-anak Tuhan. Di ayat 6 dan 7 firman Tuhan menyampaikan roh anak Tuhan yaitu Yesus akan berada di dalam mereka yang percaya kepada Yesus.
Dengan beradanya Roh Yesus itu di dalam orang-orang yang percaya kepadanya itu, si orang-orang percaya ini menjadi ahli-ahli waris Tuhan. Galatia 3 ayat 16 mengatakan menjadi ahli-ahli waris janji Tuhan kepada Abraham, yaitu anugerah kasih karunia Tuhan, termasuk keselamatan, termasuk berkat yang pada waktu itu ditujukan kepada Kristus, yang pada waktu ini ditujukan kepada Kristus yang ada di dalam anak-anak Tuhan. Jadi tinggalkanlah ajaran-ajaran lain itu dan mengenal dan dikenal Tuhanlah, hai anak-anak Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dengan begitu Tuhan Bapa kita di surga dipermuliakan dan anak-anak Tuhan termasuk kita semua dianugerahi dengan kasih karunia Tuhan, termasuk keselamatan, termasuk kelimpahan hidup yang adalah berkat dari Tuhan. Amin. Adik-adik, mudah-mudahan adik-adik mengerti ya dengan apa yang sudah Pastor Alex terangkan bagi kita sekalian. Nah, adik-adik, ayat hafalan dari minggu ini diambil dari kitab Roma pasal 10 ayat 4 yang bunyinya begini: sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Nah, cukup pendek bukan? Nah, adik-adik hafalkan ayat hafalan ini. Nanti adik-adik seperti biasa kirimkan ke video kami. Kami tunggu ya adik-adik. Sebelum kita akan mengakhiri pelajaran pada minggu ini, saya akan menutupnya di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita sekalian pada saat ini. Tolong kami mengerti Bapa tentang hukum Taurat, tentang hukum anugerah yang sudah Tuhan berikan melalui anak-anaknya Yesus Kristus bagi kami sekalian. Dan kami mau berdoa bagi kami sekalian Tuhan yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah pelajaran yang kami nikmati, kami bisa mengerti tentang firman Tuhan dan kami juga bisa suatu saat memutuskan untuk terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih untuk adik-adik tunas muda yang sudah setia untuk mendengarkan setiap minggunya. Pimpin kami sepanjang minggu ini Tuhan, sertai kami. Karena hanya di dalam satu nama Yesus Kristus penerus kami yang hidup kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik, selamat beraktivitas hari ini dan sampai minggu depan.